Min, oi, kita mau kemana, Min? Biasa, ke Balkan. Oh. Negara apa, Min? Kata kuncinya itu, negara ini punya kata dan. Jadi nama negaranya bla 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 dan bla 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 bla. Negara bla 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 dan bla 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 mah banyak, Min. Ya lo liatlah, kita lagi di Balkan. Harusnya lo tahu negara di Balkan yang namanya bla 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 dan bla 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 itu negara apaan? Iya, baru inget gue. Bosnia dan Herzegovina. Nah, bener. Tapi coba lihat deh, Min. Bosnia. Kok garis pantainya kecil ya? Cuma sebagian kecil itu aja yang berbatasan sama laut. Sedangkan selebihnya malah jadi punya Kroasia. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Biasanya, suatu negara, paling tidak sebagian batas wilayahnya itu berbatasan sama laut. Kalau enggak, ya sekalian aja negara itu menjadi negara landlocked country, atau negara yang terkunci sama negara-negara lain. Maksud Mimin, lihat aja kebanyakan negara seperti itu. Tapi pernah kebayang nggak sih amigos, lo punya negara, tapi garis pantainya alias batasnya sama laut itu kecil banget. Ternyata ada loh negara-negara yang luasnya boleh dikatakan sedikit besar, tapi garis pantainya kecil. Dan hal ini yang terjadi sama Bosnia dan Herzegovina. Total luas wilayahnya 51.229 km persegi, beribu kota di Sarajevo. Luasnya lumayan lah, tapi mari coba kita lihat garis pantainya. Cuma 20 km doang, sangat jauh lebih kecil kalau dibandingkan sama luas wilayahnya. Di mana garis pantai Bosnia dan Herzegovina berbatasan dengan Laut Adriatik, dan satu-satunya kota yang memiliki akses ke garis pantai ini adalah Kota Neum. Kota Neum berada di kanton Herzegovina-Neretva. Lokasi Kota Neum menjadi ujung paling selatan. Dan kalau kita perhatiin, Kota Neum ini memotong wilayah negara Kroasia. Tipis banget. Soalnya kalau kita perhatiin dari jauh, ya nggak kelihatan. Tapi kalau kita perhatiin lebih dekat, pemotongan ini baru terlihat. Jadi seolah-olah Kroasia itu punya wilayah exclave. Jadi kayak gini amigos, Kroasia, terus bosnya dikit, baru Kroasia lagi. Lantas, bagaimana Kota Neum ini bisa seolah memotong wilayah Kroasia, atau lebih tepatnya koridor Neum? Keberadaan Kota Neum merupakan hasil dari perjanjian Karlowitz di tahun 1699. Tapi sebelum kita bahas soal perjanjian ini, Mimin mau bahas dulu secara singkat gimana awal mula kemunculan Bosnia. Singkat? Tentu tidak. Kita mulai dari abad ke-6, di mana pada saat itu, Kaisar Justinian, yang merupakan Kaisar Romawi, menguasai sebagian besar bekas Kekaisaran Barat, di mana ia melakukan restorasi dari wilayah bekas tersebut untuk ditambahkan pada Kekaisaran Romawi Timur, atau dikenal juga sebagai Kekaisaran Bizantin. Restorasi yang dilakukan oleh Justinian pertama dikenal juga sebagai Renovatio Imperii. Nah, ada bangsa Slavia yang bermigrasi dari Eropa Tenggara. Bangsa Slavia kemudian bersekutu dengan suku Avar dari Eurasia. Sekutu ini kemudian menyerbu Kekaisaran Romawi Timur. Sekutu ini kemudian menetap di suatu wilayah, yang kalau sekarang kita kenal sebagai Bosnia-Herzegovina dan wilayah sekitarnya. Karena serbuan dan invasi inilah yang juga membawa bahasa Slavia ke Kekaisaran Bizantin. Invasi yang dilakukan oleh bangsa Slavia berlangsung sampai dengan abad ke-9. Ditambah lagi kehadiran bangsa Frank yang memasuki wilayah Bosnia pada akhir abad ke-9. Eits, sebentar. Mungkin hal ini membuat kita jadi bertanya-tanya, kenapa nama Bosnia bisa muncul sebagai nama wilayah yang Mimi ceritakan? Nah, kata Bosnia sendiri, pertama kali muncul dalam De Administrando Imperio, sebuah buku politik geografi yang ditulis oleh Kaisar Bizantin, yang bernama Konstantine ke-7, di antara tahun 948 sampai dengan tahun 952. Jangan tanya Mimin apa nama penerbitnya. Nah, jadi Konstantine ke-7 dalam buku tersebut menyebutkan istilah Bosona, yang berarti tanah kecil. Dalam bukunya tersebut juga, Bosona dikatakan sebagai wilayah Serbia yang dibaptis. Asal mula kata Bosona dipercaya berasal dari nama sungai Bosna yang melintasi jantung wilayah Bosnia. Menurut ahli filologi bernama Anton Meyer, kata Bosnia bisa jadi berasal dari bahasa Ilirian, yaitu Bas Anas, yang berarti air yang mengalir. Lalu bagaimana dengan nama Herzegovina? Kata Herzegovina berarti Herzog atau tanah. Kata Herzog sendiri berasal dari bahasa Jerman. Kata Herzegovina pertama kali disematkan pada gelar Raja Bosnia di abad ke-15, Raja Stefan Vukčić Kosača, dengan gelar
Herceg of Hum and the Coast. Hum sendiri merupakan kerajaan awal abad pertengahan yang telah ditaklukkan oleh Banate Bosnia di awal abad ke-14. Kemudian, pada saat kekuasaan Ottoman, Herzegovina dijadikan wilayah administratif yang bernama Sanjak of Herzegovina. Oke, kita balik lagi ke topik. Kalian masih ingat sama buku De Administrandi Imperio yang Mimin ceritain barusan? Nah, buku ini menjadi referensi awal yang paling diakui tentang asal-usul wilayah Bosnia. Pada periode abad ke-10, Bosnia menjadi bagian dari negara bagian kekuasaan Kaslav, seorang pangeran Serb. Bagian Bosnia tersebut sering disebut sebagai wilayah Serbia yang dibaptis, seperti yang Mimin sempat singgung tadi. Setelah kematian Pangeran Kaslav di tahun 960, sebagian besar wilayah Bosnia dimasukkan ke negara bagian kekuasaan Krasimir II di Kroasia. Enggak lama kemudian, di tahun 997, Samuel dari Bulgaria memasuki wilayah Bosnia pada tahun 997 dan menegaskan kekuasaannya pada beberapa bagian di wilayah Bosnia. Ya, tapi nggak lama kemudian juga Samuel dikalahkan oleh Kekaisaran Bizantin pada tahun 1018. Beberapa waktu kemudian, sebagian wilayah Bosnia dan yang lainnya disatukan dengan Kroasia dan membentuk Dukla. Lalu Bosnia memisahkan diri pada sekitar tahun 1101. Di tahun 1137, Hungaria menganeksasi sebagian besar wilayah Bosnia. Kemudian, Hungaria kehilangan wilayah Bosnia pada tahun 1167, setelah Kekaisaran Bizantin merebutnya kembali. Lalu Hungaria kembali mendapatkan wilayah Bosnia pada tahun 1180. Singkat cerita, kemudian pada awal abad ke-14, terjadilah perebutan kekuasaan oleh keluarga Subic dan keluarga Kotromanic, di mana konflik ini berakhir pada tahun 1322, di mana Stefan kedua Kotromanic menjadi Ban. Nah, Ban ini adalah istilah untuk Raja Muda, bukan maksudnya Ban Roda ya amigos. Stefan kedua berhasil menganeksasi beberapa wilayah, termasuk Zahumile, dan sebagian wilayah Dalmatia. Setelah kematiannya di tahun 1353, Stefan kedua kemudian digantikan oleh keponakannya yang bernama Stefan Tvrtko. Nah, seperti ini kira-kira wilayah Bosnia. Jadi bisa kita lihat kalau warna pink tua ini adalah wilayah Bosnia yang paling awal. Dan kemudian, wilayah pink ini yang merupakan wilayah kekuasaan Stefan kedua. Dan keseluruhan wilayah ini menjadi wilayah Bosnia di bawah pemerintahan Stefan Tvrtko. Jadi, Bosnia mengalami peningkatan yang luar biasa dari segi wilayah dan kekuatan, dan akhirnya menjadi sebuah kerajaan independen bernama Kerajaan Bosnia pada tahun 1377. Jadi sebenarnya amigos, Bosnia pernah juga memiliki garis pantai yang panjang, beda banget sama kondisi yang sekarang. Akan tetapi, setelah kematian Tvrtko di tahun 1391, kerajaan Bosnia malah mengalami kemunduran. Hal ini seiring dengan Kekaisaran Ottoman yang mulai menguasai Eropa dan menjadi ancaman besar untuk Balkan. Bosnia secara resmi jatuh ke tangan Kekaisaran Ottoman pada tahun 1463. Wilayah selatan Bosnia yang dikenal sebagai Herzegovina juga menyusul pada tahun 1483. Penaklukan Ottoman atas Bosnia menjadi tanda sebuah era baru dalam sejarah Bosnia, serta membawa perubahan secara besar-besaran baik dalam hal politik maupun budaya. Meskipun Bosnia sudah dikuasai oleh Ottoman, akan tetapi Kekaisaran Ottoman tetap mengizinkan pelestarian identitas Bosnia yang sebenarnya, dengan cara menggabungkan Bosnia sebagai provinsi integral Kekaisaran Ottoman. Namun, pada saat Great Turkish War atau Perang Turki Besar di akhir abad ke-17, Kekaisaran Ottoman mengalami kekalahan setelah perang melawan Holy League. Makanya Great Turkish War dikenal juga sebagai Wars of the Holy League. Holy League sendiri merupakan gabungan dari Kekaisaran Romawi Suci, Habsburg Austria, Republik Venesia, Persemakmuran Polandia dan Lituania, dan Kesaran Rusia. Sehingga kemudian terciptalah Treaty of Karlowitz pada tanggal 26 Januari 1699. Melalui Treaty of Karlowitz, koalisi wilayah-wilayah dalam Holy League mendapatkan jatah teritori masing-masing. Hal ini disesuaikan dengan Uti Posidetis. Habsburgs menerima bagian Egri Eyalet, Farad Eyalet, sebagian besar wilayah Budin Eyalet, bagian utara Temesvar Eyalet, dan bagian-bagian dari Bosnia Eyalet. Polandia memperoleh Podolia Eyalet. Republik Venesia memperoleh sebagian besar kawasan Dalmatia dan juga Morea. Sementara Kekaisaran Ottoman mempertahankan Belgrade, Banat Temesvar, serta kekuasaan atas Wallachia dan Moldavia. Oke,
Lantas apa hubungannya antara koridor Neum dengan perjanjian Karlowitz? Jadi, kita juga harus mengenal ada yang namanya Republik Venesia dengan Republik Ragusa. Nah, pada awalnya, Ragusa dikuasai oleh Republik Venesia. Jadi, pada tahun 1202, Republik Venesia menginvasi Dalmatia. Ragusa kemudian terpaksa membayar upeti kepada Venesia dengan memasok barang seperti kulit, lilin, perak, dan logam lainnya. Venesia menggunakan Ragusa sebagai pangkalan angkatan laut di Laut Adriatik bagian selatan. Sampai akhirnya, pada tahun 1358, terdapat sebuah perjanjian Zadar yang memaksa Republik Venesia untuk menyerahkan semua klaim atas wilayah Dalmatia. Pada tahun 1430 sampai dengan 1442, Republik Ragusa menandatangani perjanjian jangka pendek dengan Kekaisaran Ottoman untuk menetapkan statusnya. Pada tahun 1458, Republik Ragusa menandatangani perjanjian dengan Ottoman yang menjadikannya sebagai wilayah yang harus membayar upeti kepada Sultan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Republik Ragusa berhutang kesetiaan, kejujuran, dan ketundukan kepada Sultan, serta upeti tahunan. Oke, singkat cerita, Republik Ragusa khawatir kalau Republik Venesia dapat melakukan invasi jalur darat di kawasan Dalmatia, sehingga kemudian Republik Ragusa memberikan sedikit wilayahnya kepada Kekaisaran Ottoman dengan tujuan untuk menghalau jika sewaktu-waktu Republik Venesia kembali melakukan invasi, sehingga terciptalah koridor Neum. Nah, jadi inilah alasannya amigos. Dan perbatasan ini kembali ditegaskan melalui perjanjian Passarowitz di tahun 1718. Pada tahun 1797, Republik Venesia runtuh, dan kemudian Kekaisaran Austria menguasai wilayah Dalmatia, termasuk dengan wilayah Ragusa, melalui hasil dari Kongres Austria 1815. Kekaisaran Austria juga mencoba untuk membeli atau menguasai koridor Neum dari Kekaisaran Ottoman. Akan tetapi, Kekaisaran Ottoman menolak untuk memberikan koridor Neum kepada Austria. Sampai akhirnya terciptalah Treaty of Berlin atau Perjanjian Berlin pada tahun 1878, sehingga Austria-Hungaria memperoleh keseluruhan wilayah Bosnia dan Herzegovina. Angkatan Laut Austria-Hungaria berencana untuk menempatkan kapal-kapal perang mereka di wilayah Neum, namun tidak pernah terjadi karena Perang Dunia Pertama sudah terlanjur muncul. Di tahun 1918, karena kekalahan Austria-Hungaria mengakibatkan Bosnia-Herzegovina bergabung dengan kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia, di mana kerajaan-kerajaan ini menjadi kerajaan Yugoslavia di tahun 1929. Pada tanggal 26 November 1942, Joseph Broz Tito, yang saat itu merupakan pemimpin partisan Yugoslavia, mendirikan Anti-Fascist Council for the National Liberation of Yugoslavia, atau disingkat AVNOJ, dengan tujuan untuk melawan pendudukan poros di Yugoslavia selama Perang Dunia Kedua. Nah, coba amigos, negara mana aja yang jadi bagian dari poros atau Axis? Nah, melalui AVNOJ inilah, kemudian terbentuk batas-batas intra-Yugoslavia, yang memunculkan 6 republik konstituen, yang terdiri atas Slovenia, Kroasia, Serbia, Makedonia, Montenegro, dan tentu saja Bosnia-Herzegovina. Pembagian wilayah Republik Konstituen ini berdasarkan etnis dan alasan historis. Setelah kematian Joseph Broz Tito pada tahun 1980, sistem pemerintahan federal Yugoslavia tidak mampu mengatasi permasalahan ekonomi dan politik. Ya, sampai pada akhirnya, pada tanggal 3 Maret 1992, Bosnia dan Herzegovina melepaskan diri dari Yugoslavia. Dan pada akhirnya, seperti inilah wilayah Bosnia dan Herzegovina. Dan kenapa garis pantainya cuma 20 km dan menjadikan garis pantai Bosnia sebagai garis pantai terpendek kedua di dunia? Dan kenapa Kroasia bentuknya kayak naga? Rawr! Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.